Taksi terbang sebagai salah satu transportasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, akan segera mengudara di Kota Samarinda. Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi uji coba taksi terbang. Sesuai jadwal yang ada, uji coba taksi terbang akan dilakukan pada akhir Juli mendatang, tepatnya pada Senin, 29 Juli 2024. Taksi terbang ini akan digunakan untuk mobilitas berkelanjutan IKN. Taksi terbang akan menjajal wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT, Pranoto Samarinda. Kompas.com berkesempatan menyaksikan langsung revealing taksi terbang hasil pengembangan Hyundai Motors Company yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute, KARI. Ini, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Muhammad Ali Berawi mengungkapkan. Uji terbang ini dilaksanakan mengikuti rute spesifik, atau flight path yang membentuk angka 8, waktu terbang atau flight time dari uji coba ini selama sekitar 10 menit. Sementara notice to airmen, NOTAM, time sekitar 30 menit, ungkap Ale, sapaan akrabnya, Jumat, 19 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita cukup beruntung ya bisa mencoba untuk mulai mengoperasikan mobil terbang di Kalimantan. Tentu Kalimantan yang dipilih ini karena apa? Karena lingkungannya tidak terlalu menyusahkan bagi taksi terbang untuk mengudara. Karena taksi terbang ini mengudara dengan ketinggian yang terbatas, sekitar 30 meter sampai 50 meter di udara. Tentu dengan banyaknya pepohonan, kemudian juga lintas udara yang ramai dengan pesawat-pesawat dari bandara ke bandara yang lain di Jakarta, tentu itu tidak memungkinkan. Beserta juga dengan untuk pendaratan tentu sangat sulit di Jakarta karena sudah terlalu padat, sehingga ini lebih cocok memang digunakan untuk di daerah-daerah Indonesia yang lainnya, terutama untuk penerbangan antar kota. Nah, ini dipraktekkan atau akan diuji coba di Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Jadi taksi terbang ini yang digunakan adalah kita beli dari Korea Selatan. Dan Indonesia juga sedang mengembangkan taksi terbang ini oleh PT DI yang kemungkinan akan beroperasi pada tahun 2028. Sementara untuk tahun 2024 ini, kita membeli taksi terbang yang berasal dari Korea Selatan. Tentu dengan pemanfaatannya adalah untuk uji terbang pada akhir bulan Juli 2024. Uji terbang ini akan diadakan selama kurang lebih 1 bulan penuh untuk penerbangan kemungkinan ya dari bandara di Samarinda menuju ke bandara yang ada di IKN. Ini adalah hal yang cukup mengesankan bagi kita semua bahwa kita sudah cukup serius untuk bisa mengembangkan mobil terbang ini karena kedepannya di tahun 2045 Indonesia terutama di wilayah IKN dan kota-kota besar lain yang memungkinkan sudah menggunakan transportasi ini. Kenapa menggunakan transportasi ini? Karena yang pertama adalah tidak menggunakan bahan bakar minyak, alias dia menggunakan baterai ataupun listrik. Yang kedua di sini adalah penerbangannya pun tidak terlalu cepat, sehingga faktor keamanan dan faktor untuk bisa melihat keindahan alam itu lebih terjamin. Nah, kemudian uji terbang ini dilakukan untuk mengetahui sebagaimana dampak terhadap pengaruh alam terhadap proses penerbangan atau gangguan penerbangan dari mobil terbang ini. Nah, mudah-mudahan dari uji coba selama 1 bulan ini sudah membuat kita bisa dengan kepastian untuk menerbangkan dengan aman mobil terbang ini di Kalimantan. Nah, sebagai informasi tambahan, taksi terbang ini ya atau mobil terbang ini hanya ada di 3 negara yang sudah melaksanakannya ya, artinya sudah mengoperasikan dan juga sudah melakukan uji coba untuk penerbangannya. Di sini menariknya, salah satu negara yang terus mengembangkan adalah negeri jiran, yaitu Malaysia. Seperti dikutip oleh Malaysia kini, Selasa 26 Februari 2019. Menteri Pengembangan Usaha Malaysia, Rizwan M. Yusof, mengatakan bahwa sebentar lagi Malaysia akan memiliki mobil terbang karya dalam negeri. Orang Malaysia punya keterampilan di bidang itu.
kita mau memaksimalkannya sebab kita ingin jadi negara produsen. Sejauh ini belum ada purna rupa mobil terbang milik Malaysia. Semua masih dirahasiakan. Namun, mengutip dari ucapan Rizwan, bahwa perwujudannya hanya perlu sedikit waktu. Nah, ini 3 negara yang sudah memulai untuk taksi terbang ini ya. Di antaranya adalah Dubai. Kemudian juga ada yang namanya Slovakia dan Jepang. Jadi di kawasan ASEAN, Indonesia ini adalah yang pertama untuk melaksanakan uji coba 1 bulan penuh taksi terbang. Taksi terbang yang diuji coba ini bisa mengangkut penumpang sebanyak 2 penumpang, dan juga perlu dicatat bahwa taksi terbang ini tanpa pilot, alias dia terbang secara otomatis ya dengan rute yang sudah ditentukan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya taksi terbang seperti ini membuat kita menjadi semakin berpikir lebih jauh ke depan untuk bisa membuat Indonesia ini semakin maju. Memang taksi terbang atau mobil terbang ini tidak bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia karena ya biayanya cukup tinggi. Tetapi dengan adanya mobil terbang seperti ini akan lebih mempercepat, mempermudah bagi orang-orang pebisnis level internasional ketika mereka datang ke Indonesia, ke Kalimantan untuk bicara ataupun untuk mengembangkan bisnisnya. Tentu kan ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan kepada pemerintah Indonesia. Dengan fasilitas ini yang melalui darat mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam sampai 3 jam. Dengan taksi terbang atau mobil terbang ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 sampai 40 menit ya. Namun inilah yang bisa membuat kita semakin bisa berkembang ketika kita mau ya menerima teknologi-teknologi terbaru untuk bisa kita gunakan di dalam kehidupan bernegara kita. Nah, daripada ini aja dulu, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita semua. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.